Oke guys, selamat sore. Kita akan bahas saham anti badai dan saham-saham yang koreksinya dikit aja di saat IHSG jeblok cuy. Jadi IHSG kalau gue lihat ya cuy, ya IHSG ya jebol ya dari averages 30 harinya gitu ya, 20 harinya dan jebol ya, dan menuju 65 ya kalau gue bilang. Dan ini area-areanya kalau menurut gue 6517 yang akan menahannya. Mudah-mudahan ditahan ya guys ya kalau menurut gue ya. Kalau kita lihat juga di sini ya, di trading view kita lihat komposit ya. Walaupun memang penahanannya bahasa apa itu sih penahanannya ya guys ya, kalau dilihat ya set gitu ya, kita lihat di daily ya, ini dailynya ya, tuh ada buntutnya gitu ya, setelah turun terus ada buntutnya gitu ya, yang kayaknya lumayan seru ya guys ya. Jadi kalau kita lihat 30 menit ya, memang kenaikannya setelah turun dari jam 9 terus tiba-tiba di jam setengah 3 naik ya. Mudah-mudahan ya membuat dia kenaikan, tapi kalau menurut gua dia harus sentuh namanya supportnya dulu ya, mungkin ya support yang di sini atau support yang di sini ya untuk naik gitu ya. Dan ini kayaknya sih akan sideways ya, kalau besok dia berhasil naik di 6.600 ya, sidewaysnya di 67 ya guys ya. Nah, mudah-mudahan benar ya cuy ya. Dan kalau kita lihat ya di sini ya, di di HQ ya, kita lihat bahwa ada beberapa yang ya oke lah gitu ya. Nah nanti sama Om Muntasir nanti akan dijelaskan gitu ya, saham-saham apa aja gitu ya guys ya. Tapi gue mau kasih lihat secara sektoral ya. Health, basic lumayan gitu ya, lumayan minusnya nggak seberapa gitu ya, minus dikit ya, siklik juga dan segala macam. Dan juga ada beberapa saham-saham yang menurut gue juga masih lumayan ya, kayak misalnya nih Semente, Timas dan yang lain-lain. Oke guys, tanpa banyak kata-kata lagi, saya persilahkan untuk Om Muntasir untuk menjelaskan detail-detailnya. Oke, silakan Om, bangga. Thank you Om Yusa. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi ya. Oke, di analisa pembahasan daily ya di tab Trader A. Oke. Hari ini market lumayan dalam ya. Tadi sempat dibawa sampai minus 1,7 ya kalau nggak salah ya. Cuman ada rebound sedikit ya, mantul sedikit, cuman ini belum tentu ya. Maksudnya apakah di besok dia bakal mantul, belum ada tanda-tandanya ya so far. Jadi tetap hati-hati tradingnya. Plannya benar-benar harus dilaksanakan ya, alias disiplin. So kalau dari market ya semoga lah ya masih bisa ketahan di area-area 6490-an ya. Kalau jebol lagi nah baru tuh ya. Seperti itu aja. Jadi kita langsung aja ya ke saham-sahamnya. Di market yang merah membara tentunya masih ada peluang dong. Yang pertama kita bakal ke SMMT ya. SMMT cur ya. Loncat kodok hari ini lumayan banget
21% di market yang minus dalam ya. Untuk sekarang hati-hati ya, udah terlalu tinggi. Yang mau swing jangan dulu ya, tunggu koreksinya dulu. Lalu untuk yang copet sih harusnya masih bisa ya. Jadi untuk sekarang overall dicopet dulu aja ya. Yang swing ya di watch dulu aja. Kalau misalnya udah koreksi dan mantul baru ya. Lanjut ada MITI. MITI juga arah hari ini mantep banget. Jur ya. Jos banget hari ini. Oke. MITI sebenarnya udah ini ya, udah masuk watch itu sejak minggu lalu ya, udah masuk di stock pick juga. Cuman baru terbangnya ya hari ini ya. Mentok arah. Oke. Untuk sekarang lebih baik dicopet dulu aja ya. Kalau misalnya mau swing, mending tunggu dulu pantulannya di 274. Ya, area-area 274 ya. Kalau misalnya mantul, baru dilirik-lirik lagi ya. Jadi untuk sekarang dicopet dulu aja. Semoga dia masih ada upside sampai ke area 330-an ya. Sepertinya mungkin masih bisa disentuh ya. Dari area sini nih. 320 sampai 330 masih ada possibility ya untuk disentuh. Jadi seperti itu. Lanjut, ada Temas. Oke, Temas. Kita lihat aja apakah bisa breakout tadi hari ini kepentok ya di 15.20. Kalau ngelihat kayak gini sih mending tanggung ya, tunggu aja di 15.50 menuju ke 1.800. Untuk sekarang bisa pasang SL-nya. Yang pertama mungkin bisa di bawah 13.30, yang kedua di bawah 1.200 ya untuk Temasnya. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut, ada TPIA. Oke, untuk TPIA udah keluar ya dari kotak-kotak sini. Dari neckline-nya. Semoga selanjutnya bisa ke area 8.500 dan ke 9.150 ya untuk TPIA-nya. Untuk sekarang kalau mau beli di mana? Bisa beli di 8.100 ya. Untuk SL-nya pasang aja bertahap. Yang pertama di bawah 8.000, yang kedua mungkin bisa di bawah 7.850 ya. Jadi seperti itu untuk TPIA. Lanjut ada link. Oke, ada link. Masih ada ininya ya. Hapus dulu deh. Oke. Untuk link pasang aja SL di 4250. Kalau mau beli di 4410 ya. Cuman areanya menuju 4.600 dulu ya. Kalau bisa tembus keluar dari 4.600 mungkin arahnya bisa nyampe ke 5.000 dan 5.400 jauh ya sepertinya. Kalau bisa breakout. Jadi untuk sekarang yang mau cicil ya dipasang aja SL-nya. Dan porsinya untuk cicilan pertama nggak usah banyak-banyak dulu, oke? Kalau titip sendal doang sih ya boleh lah ya. Lanjut ada Esger. Esger udah jor ya. 1.800. Nextnya mungkin bisa ke area 2.000 ya. Untuk sekarang dicopet aja. Kalau mau swing, tunggu dulu koreksinya ya. Nggak usah buru-buru. Seperti itu ya. Jadi yang udah punya dipasang aja trailing stop atau stop loss plusnya. Oke guys, good luck untuk Esgernya. Lanjut ke laba. Oke. Laba udah mulai ada tanda-tanda ya. Cuman untuk sekarang mending ditunggu dulu ya. Kalau saya mungkin yang pertama tunggu di atas 170. SL-nya pasang di 150 ya. Menuju area yang pertama ke 197. Lalu menuju ke 250 ya. Itu untuk laba. Jadi hati-hati. Trading plan dan money manajemennya diatur ya. Next, ada Lucy. Ya, kita ketemu lagi. 5253. Oke, untuk Lucy. Udah mantul ya. Udah naik. Untuk sekarang kalau mau beli, tunggu di 76 ya. SL di 70. Menuju area ke area-area 100 ya untuk Lucy ya. Tinggal dipasang aja SL-nya. Kalau misalnya dia udah naik ya bertahap dinaikkan juga ya.
SL plusnya. Jadi seperti itu, oke. Lanjut ada plan. Oke, plan. Untuk plan bisa pasang SL-nya di 43 ya. Di 43 kalau mau beli mungkin harus tunggu di atas 50 ya untuk sekarang. Di atas 50 menuju ke area 60 dulu ya untuk plan, hati-hati. Karena mungkin nggak terlalu liquid ya untuk plannya. Jadi seperti itu. Kalaupun mau masuk ya jangan banyak-banyak ya. Lanjut ada BCAP, Bank Kapital ya, MNC Kapital Indonesia. Oke. Untuk BCAP-nya atau BCAP-nya, untuk sekarang bisa beli di 80 ya. Pasang SL di 72 menuju area 100 ya. Jadi ini sih sebenarnya copetan aja ya. Kalau misalnya turun lagi, apalagi dia tembus dari 70 ya. Di bawah 70, mending di out dulu aja ya. Kalau misalnya dibawa ke gocap, nanti repot sendiri. Oke, seperti itu. Lanjut ada KIN. Oke, untuk KIN. Hati-hati ya, di sini ada area resisten di 474 sampai ke 480. Jadi untuk sekarang kalau mau beli, mau cicil ya, di 466. SL-nya bisa dipasang di bawah 456. Kalau dia bisa keluar dari 474, mungkin bisa lancar nyampe ke 490 dan 500-nya ya. Jadi seperti itu untuk KIN. Beli dan SL-nya di bertahap aja ya. Jadi seperti itu. Tadi untuk area-areanya yang udah disebutin. Oke. Lanjut. Aldo. Nah, ini lumayan seru ya. Kalau misalnya dia mantul, mungkin boleh di watch ya. Yang pertama, kalau misalnya dia udah di atas 1380, boleh dicicil ya. SL di 1275 menuju ke 1500. Kalau bisa tembus lagi, mungkin bisa jalan sampai ke 1700-an ya untuk Aldo-nya. Jadi seperti itu untuk Aldo. Kita lihat aja apakah dia besok bakal mantul ya. Oke. Lanjut ada MSIN. MSIN juga masih jalan ya. Kalau mau swing mungkin saya bakal tunggu di 2760-an ya. Kalau bisa mantul boleh dicicil ya. Seperti itu untuk MSIN-nya. Semoga dia lancar nyampe ke 3.900-an ya. Jadi seperti itu. Lanjut ada SDMU. SL bisa dipasang di bawah 114, beli di 131 menuju ke 140 ya. Kalau bisa tembus 140-nya lagi, mungkin bisa lancar nyampe ke 165 nih untuk SDMU-nya. Kita lihat aja ya, bakal mantul nggak nih ya. Seperti itu. Lanjut, ada SIDO. Oke, SIDO. SIDO, kalau mau cicil silahkan ya di 945. SL-nya bisa dipasang di 925 menuju ke area 970 dan 1000-nya ya. Cuman ya karakternya seperti itu ya untuk SIDO-nya, gerakannya cenderung pelan ya, nggak yang sekali naik langsung bisa 10% ya. Paling juga naiknya ya 3%, 2%, 1%. Jadi seperti itu. Kalau dirasa cocok silahkan ambil. Kalau nggak cocok ya cari yang lain aja. Jadi take it or leave it aja, oke? Lanjut, ada Bian. Bian juga masih lancar ya. Cuman hati-hati kalau misalnya koreksi, mungkin tunggu aja di 34.000-nya ya. Kalau misalnya mantul, mungkin bisa lancar nyampe ke 40.000 nih untuk Bian ya. Seperti itu. Yang udah punya ya pasang ya stop loss-nya atau trailing stop-nya ya. Tetap dijaga. Jangan sampai yang asalnya cuan balik jadi loss ya. Dan nggak mau cut loss tuh nantinya ujung-ujungnya. Oke. Lanjut. Ada BEPS. Oke, BEPS. BEPS
menurut saya bakal seru kalau misalnya udah di atas 5.000 ya. Jadi yang pertama, cicil di atas 5.000 menuju ke 5.800 ya. Untuk sekarang, pasang aja SL-nya di 4020 ya, atau di bawah 4.000-nya, oke? Jadi seperti itu. Lanjut, ada ITMG. ITMG. ITMG mungkin bakal seru kalau misalnya udah tembus di atas 22.000 ya. Di atas 22.000 menuju ke 23 dan ke 25.000-nya lagi ya untuk ITMG. Jadi seperti itu. Yang mau cicil dari sekarang ya silahkan ya. Dengan resiko dibawa sideway atau dibawa turun nantinya. Tetap dipasang aja SL-nya di 20.500, oke? Seperti itu untuk ITMG. Lanjut, ada Cepin. Untuk Cepin, beli aja di 6425 ya, pasang SL di 6275 menuju ke area 6750 ya. Kalau bisa tembus 6750 mungkin bisa lancar menuju ke area 7200-nya. Jadi seperti itu. Lanjut, ada BBCA. BBCA setelah dia kemarin naik ya, turun lagi dan ini coba naik lagi ya. Jadi kalau mau cicil yang pertama saya mungkin untuk saat ini tunggu di 7850. SL untuk saat ini dipasang di 7575 ya. Menuju area 8200 dan ke 8600-nya ya untuk target 2-nya ya. Seperti itu. Selanjutnya ada PRDA. PRDA hati-hati ya, cenderung turun untuk saat ini. Kalau mau coba spekulasi ya, tunggu di 8.800, mungkin bisa lepas di area 9.500-an ya. Untuk sekarang pasang aja SL-nya di sini ya, di bawah-bawah 8.100 ya untuk sekarang. Kalau misalnya jebol lagi 8.100-nya dilupakan dulu aja, oke? Seperti itu. Lanjut ada KLBF. Oke. KLBF pergerakannya udah mulai ini ya, udah mulai pelan ya sekarang ya. Ini juga sebenarnya udah tinggi harusnya. Yang pertama, kita bakal tunggu pembuktiannya dulu. Kalau dia tembus dari 17.20 body candle-nya, mungkin bisa lancar nyampe ke 17.60 dan ke 1.800-nya lagi ya. Jadi seperti itu. Untuk SL-nya, pasang aja di bawah-bawah sini ya, 16.50-nya. Itu yang pertama. Oke, lanjut. Ada RMKE. RMKE lumayan ya, lumayan kenceng hari ini. Bagusnya sih dicopet dulu aja ya untuk besok atau di fast trade kan dulu. Kalau mau swing, tunggu di area 368 sampai ke area 350 ya. Kalau misalnya ada pantulan di area tersebut, kotakin aja dulu ya. Nah, kalau ada pantulan di area-area sini, mungkin boleh dicicil ya, cuman pasang SL-nya di 324. Oke, itu yang untuk swing. Kalau untuk fast trade, kalau besok dia masih hijau, silakan dicopet dulu aja. Oke, seperti itu untuk RMKE. Dan yang terakhir ada RBMS. RBMS atau BRMS nih? Oh, BRMS. Oke. Untuk BRMS, tunggu pantulan aja ya. Kalau dia ada mantul nih, apalagi dia bisa ke atas 130, mungkin bisa lancar nyampe ke 140 ya. Untuk sekarang pasang aja SL-nya di bawah 118-an ya. Seperti itu untuk BRMS-nya. Oke. Udah habis ya. Oke. Stock pick-nya udah habis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa trading plan dan
stop loss-nya harus benar-benar disiplin ya, karena market itu kejam untuk orang-orang yang nggak paham ya. Jadi seperti itu aja. Semoga bisa membantu. Dan saya kembalikan lagi ke Om Yusa. Bye-bye guys. Oke, kita masuk ke beberapa request-requestnya kalian ya. Kemarin sorry banget ya guys ya, bahwa lupa telat diproses ya. Ternyata masih error, gue udah tinggal bobo ya. Ya udah, ini yesterday udah, mantul di mana udah. Oke, terus masuk ke Instagram. Di Instagram mungkin pada shock nih ya, belum banyak yang nanya ya, atau gue karena mulainya kecepetan nih. Oke, pertama Om bahas BBNI ya, makasih. BBNI, menurut gua BBNI turun ya, tapi menurut gua akan ada pantulan ya di 66 atau 65 ya. Hati-hati kalau dia jebol dari 65 ini guys. Ya, kemungkinan besar bisa mantul di 57 atau 5525 ya. Kalau menurut gua sih hiccup aja ya. Karena apa sih menurut gua hiccup ya, atau cegugan ya? Karena tanggal 25-26 akan ada Fed meeting ya, yang dimana akan menentukan course dunia ya, arah dunia. Kenapa menentukan? Karena dia akan mengimpose atau menerapkan kebijakan menaikkan suku bunga ya, bank mereka. Nah, kenapa jadi arah suku bunga? Karena biasanya kalau dinaikkan suku bunganya, maka uang-uang yang beredar, uang-uang asing ya, yang beredar di luar negeri akan lari semua ke dalam. Kenapa kok lari ke dalam, Om? Kan interest rate-nya mereka dikit ya, cuma 0,25%. Yes, 0,25%. Tetapi resikonya mungkin akan lebih tidak terlalu banyak ya dibandingkan negara luar ya. Misalnya contoh Indonesia gitu ya, kita impos 3,5 ya, repo ya kalau nggak salah ya, beberapa lah gue lupa, mohon dikoreksi kalau salah. Nah kalau misalnya kayak gitu ya guys ya, jadi jadi ya lari duitnya ke sana karena less risky ya. Lari semua Om? Enggak ya. Kalau menurut gua nggak akan lari semua, tetapi akan terbagi portofolionya. Kalau dulu dia cuma 0% atau 0,25% ya, itu mungkin ya gua taruh duit 10% lah di sana gitu ya di Amerika. Tapi begitu dia 0,5% gitu ya, oke, gua akan nambah 20% deh. Nah, jadi kan porsinya berkurang. Gitu aja sih guys kalau menurut gua. Nah, jangan mau ya ditakut-takuti ya sama yang kayak begini-begini ya. Ada orang yang akan ngomong bahwa hati-hati bakal crash lagi dan segala macam. Kalau menurut gua, selama kita pasang SL ya, capital managementnya yang benar ya, maka insya Allah selamat. Itu aja guys, nggak ada resep-resep yang gimana ya. Yang takut mungkin kudu lihat lagi ya kejadian atau historicalnya seperti apa ya. It's good kamu always prepare ya akan hal-hal seperti ini. Dan kalau perlu, kalau kalian mau hold ya bagus ada cash di kantong ya. Jadi kalau mantul bagus naik lagi ya bisa diambil lagi dari harga rendah kan gitu ya. Oke guys, lanjut setelah itu dari Instagram. Pertama Om bahas BBNI, tadi BBNI tadi udah gue bilang. Terus yang kedua adalah Renke Inde Bima ya. RMKE tadi udah. Indi kalau menurut saya lagi koreksi ya indinya, nggak apa-apa ini, mudah-mudahan mantul ya ini. Setelah jebol ya wajar ya, arah lagi jebol atas ya. Dia tes support di sini. Kalau besok mantul guys 1995 ya, lucu ya menuju 2400. Oke guys, lanjut setelah itu ada Bima. Bima kalau menurut saya cuy,
Menurut saya Bima test support ya. Kalau dia besok mantul ya lucu ya, dari 300 menuju 360 ya. Kalau dia jebol lagi hati-hati ya guys, baru ada pantulan di 242 ya, jebol dari MA20-nya. Oke. Lanjut setelah itu Kamsia Om minta weekly, Arto daily, weekly BRMS balah. Arto daily kalau menurut saya ya ada ke support ya. Kalau dia mantul dari 17.000 bolehlah diambil ya, menuju 18.950 ya. Kalau menurut gua selama dia sideways di atas masih ada peluang menuju 20.000-nya. Oke, lanjut setelah itu ada weekly BRMS MTech ya. Weekly BRMS ya, BRMS ya, kalau menurut saya weekly-nya masih oke kok ya, mudah-mudahan naik ya ke atas ya, 150 140 ya weekly ya. Lalu setelah itu BRMS, lalu MTech dan Fire ya. Turun ya Mbak Eta weekly-nya. Jadi ini kalau ada pantulan bolehlah diambil ya, apalagi kalau di atas 2045 ya. Mungkin akan seru menuju 2800 atau minimal 2425 ya. 2475 ya. Yang berapa sini? 2460 ya. Oke, lanjut setelah itu ada Fire gitu ya. Gue lagi pakai suara bass gini, kalau ngomongnya begini gimana ya? Fire gitu ya, gimana ya? Ya ini juga lagi turun ya kak ya, mungkin baru mantul di 100 ya. Ini bakalan naik ya, tapi nggak usah dibeli dulu, dibeli kalau di atas 650 ya. Kalau kalian mau beli di 590 ya dilepas di 650 ya, 690 ya, hati-hati. Oke, lanjut BNBA Amar buat besok Om. BNBA teman-teman kalau ngambil tuh, kalau gua menyarankan, apalagi yang baru-baru ya, menyarankan yang higher low aja ya. Ini lagi turun coy ya, kemungkinan mantul di area 2180. Kalau dia naik mungkin bisa ke 3110 ya. Monggo ya, 400 poin ya, kalau kalian oke ya monggo ya. Ya, lalu Amar di sini ya, Amar di sini ya, kalau mantul ya. Kalau mantul di atas 40 lucu ya. Menuju 780, SL di bawah 580 ya. Oke, bahas Toba, Aldo, Ira ya. Kalau nggak salah tadi Aldonya udah, Toba dan Ira akan saya bahas. Toba masih tes support ya. Ya. Mungkin mantul 1325 dan 1395. Kalau dia mantul naik ke atas atau rebound naik ke atas ya, menuju 1975 ya, target pertama 1635 ya. Lalu ada Ira kalau menurut saya Itma lagi turun ya guys ya, dan mungkin mantul di 1670 ya. Semuanya lagi turun nih kayaknya, harus hati-hati ya. Lalu setelah itu kita ke YouTube cuy. YouTube. Wih, toko apa ini? Siapa nih? Tangerang. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Ada pertanyaan kah? Kita lihat ya, ada pertanyaan nggak nih? Om. Aduh, apa sih? Om Agi BBHI MNCL ya, BBHI ya, kalau dia mantul di atas 6350 baru seru ya, menuju 7325 ya. Kita lihat ya BBHI ya, kita lihat aja nih mantul gak nih ya. Kalau menurut gue sih akan mantul ya, mudah-mudahan nyampe 72 nya. Oke, itu BBHI. MNCN kali ya, masih turun ya MNCN ya. Kalau di atas 890 barulah gitu ya. Oke, sip. Itu aja dari gua. Semoga bisa berguna dan semoga bisa cuan besok ya. Kalau belum mantul atau masih merah, janganlah beli di kemerahan. Hati-hati ya guys ya, yang kayak gitu-gitu ya. Cari yang benar-benar up guys. Kalau ngambil dari bawah bakal cuan banyak Om. Iya. Tapi berapa winning ratio-nya? Ya, berapa? Coba gue tanya. Paling juga di bawah 40-50%, ya kan?
Nanti berdalihnya gitu. Kalau udah dapet yang kayak gitu terus naik ya tinggi, nah nanti akan gua follow terus. Iya udah. Tapi kalau menurut gua, kalau udah yang kayak gitu, nggak mau duitnya bakalan banyak jalannya kalau udah naik terus masih naik lagi. Iya. Yang strong uptrend. Nah, itu dia. Ya tapi ya terserah aja guys. Itu setup masing-masing. Gua nggak akan membenarkan atau menjagokan punya gue sendiri atau gimana. Tapi kalau menurut gue ya yang penting duitnya jalan, itu aja sih. Tapi sayang kan kalau misalnya duitnya bisa jalan lebih kencang, ya kan, pakai motor Ferrari gitu, motor Ferrari, kalian pakai getek gitu ya, tapi jalan cuan nggak cuan, ya kan. Itu aja guys. So see you, have a good day, bye.